Kapan sih waktu terbaik untuk beli Bitcoin? Hampir semua orang pasti menjawab saat harganya berada di bottom lah. Masalahnya, nggak ada seorang pun di dunia ini yang tahu di mana titik bottom berada. Kalau ada orang yang ngaku bisa beli tepat di titik bottom dan mereka berhasil untuk menjual di pucuk, kemungkinan besar, iya mereka memang berbohong. Karena pada kenyataannya sulit sekali untuk menebak di mana titik bottom itu berada. Titik bottom baru bisa kita pastikan setelah harga sudah naik cukup jauh. Lalu, apakah artinya kita nggak bisa untuk mengidentifikasi di mana bottom Bitcoin ini berada? Jawabannya bisa, tapi bukan titik bottom, melainkan sebuah area bottom. Area bottom ini adalah rentang area di mana kita dapat membeli Bitcoin dengan harga yang relatif sangat murah, dengan menggabungkan beberapa indikator yang secara historis mengindikasikan bahwa Bitcoin memang sedang berada di area yang sedang undervalue. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa indikator tipikal yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah Bitcoin sudah berada pada area bottom atau belum. Sebelum melihat chart, kita perlu memahami terlebih dahulu karakteristik dari Bitcoin. Bitcoin berbeda dengan aset yang lainnya. Bitcoin memiliki pola yang cukup unik pada grafiknya, yaitu pola 4-year cycle. Siklus ini muncul karena adanya halving Bitcoin. Coba perhatikan chart berikut. Chart berikut merupakan chart weekly Bitcoin dari tahun 2018. Yang mana pada chart ini menunjukkan 3 kali siklus halving Bitcoin. Ada beberapa pola yang bisa kita amati dari grafik ini. Pada siklus bear market di tahun 2018, jarak antara puncak harga setelah halving ke area bottom berjarak sekitar 52 weeks. Uniknya, pola yang sama juga terjadi pada siklus bear market di tahun 2022. Jarak antara puncak harga ke area bottom berjarak 52 weeks. Dan apakah pola yang sama akan terjadi pada siklus bear market kali ini? Kita belum tahu pasti. Tapi 52 weeks setelah puncak siklus bear market kali ini jatuh di bulan Oktober tahun ini. Kalau mengacu pada pola-pola sebelumnya, harusnya bottom bear market terjadi pada rentang area tersebut. Kalau kita perhatikan, pola ini juga berlaku untuk siklus bull market. Jarak dari area bottom ke area puncak pada siklus bull market sebelumnya berjarak sekitar 152 weeks. Indikator selanjutnya adalah 200 week moving average. Indikator ini merupakan indikator jangka panjang. Investor jangka panjang biasanya akan memperhatikan garis 200 week moving average pada chart Bitcoin. Karena garis 200 week moving average ini mewakili harga rata-rata Bitcoin selama hampir 4 tahun atau 200 week. Perhatikan garis berwarna kuning. Dalam sejarah chart Bitcoin, harga hampir selalu kembali menguji area ini ketika memasuki fase bear market. Meskipun sempat ditembus pada siklus bear market di tahun 2022, tetapi secara historis garis ini merupakan support yang cukup kuat pada chart weekly Bitcoin. Sejauh ini, penurunan harga di bawah garis 200 week moving average biasanya hanya berlangsung singkat sebelum akhirnya harga kembali naik. Oleh karena itulah, banyak yang menganggap ketika harga telah menyentuh atau menembus area ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita membeli Bitcoin. Atau boleh kita bilang, the best time to buy. Namun, perlu kita ingat kembali bahwa indikator ini merupakan indikator jangka panjang dalam time frame weekly. Sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menunggu harga kembali berbalik arah. Indikator ketiga yang mungkin cukup terkenal adalah Bitcoin Rainbow Chart. Rainbow Chart
menggunakan kurva logaritmik yang dibagi menjadi beberapa zona warna. Mulai dari warna merah yang menunjukkan area over value, warna orange, warna kuning, warna hijau, hingga warna biru yang menunjukkan area under value. Yang menarik, jika kita melihat grafik ini, area bottom hampir selalu terjadi ketika harga memasuki zona biru atau bahkan menembus area biru. Namun, perlu diingat, rainbow chart bukan indikator jangka pendek. Karena indikator ini memang dibuat untuk melihat valuasi jangka panjang menggunakan skala logaritmik. Indikator berikutnya adalah Bitcoin Power Law. Belakangan, indikator ini cukup populer. Indikator Power Law dimodelkan oleh seorang ilmuwan bernama Giovanni Santostasi. Bitcoin Power Law menunjukkan pertumbuhan harga Bitcoin dalam skala logaritmik. Pada model ini dibuat garis regresi linear pada chart Bitcoin dalam skala logaritmik. Garis ini kemudian diduplikasi ke bawah sebagai support dan diduplikasi ke atas sebagai resistance. Menariknya, Bitcoin nggak pernah melanggar hukum Power Law ini. Dari pertama kali Bitcoin diciptakan, garis support dan garis resistance yang diciptakan oleh regresi linear ini dapat kita jadikan acuan kapan kita harus masuk ke dalam market dan kapan kita harus keluar. Jika harga berada di area support, maka ini waktu yang tepat untuk kita masuk. Sedangkan jika harga berada di area resistance, ini waktu yang tepat untuk kita keluar dari market. Nah, kebetulan per video ini dibuat, posisi harga Bitcoin saat ini sedang berada di area support. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita membeli Bitcoin berdasarkan hukum Power Law. Sekarang, mari kita coba perhatikan pola berikut. Dalam skala logaritmik yang tidak pernah dilanggar oleh hukum Power Law ini, kita bisa memprediksi rentang harga Bitcoin dalam rentang waktu tertentu. Misalkan kita ambil contoh, harga Bitcoin akan menyentuh $100.000 di antara tahun 2021 sampai tahun 2028. Pada tahun 2021, garis resistance berada di angka 100.000. Sedangkan pada tahun 2028, garis support berada di angka 100.000. Jika Bitcoin terus mematuhi hukum Power Law, maka Bitcoin nggak akan pernah berada di bawah 100.000 setelah tahun 2028. Begitupun untuk skala logaritmik lainnya. Untuk harga 1.000, 10.000, 100.000, dan $1 juta. Bisa kita forecast menggunakan model ini. Indikator selanjutnya adalah Dead Cross dan Golden Cross. Indikator ini menggabungkan antara moving average jangka pendek SMA 50 dengan moving average jangka panjang SMA 200. Golden Cross terjadi ketika SMA 50 memotong ke atas SMA 200. Sedangkan Dead Cross kebalikannya, terjadi ketika SMA 200 memotong ke bawah SMA 50. Golden Cross biasanya menjadi indikator untuk trend bullish ketika garis moving average 50 berada di atas garis moving average 200. Sederhananya, harga rata-rata beberapa bulan terakhir lebih tinggi daripada harga rata-rata sekitar 200 hari terakhir. Hal inilah yang menandakan trend bullish akan terjadi. Sedangkan untuk Dead Cross biasanya menjadi indikator untuk trend bearish ketika garis moving average 200 berada di bawah garis moving average 50. Sederhananya, harga rata-rata beberapa bulan terakhir lebih rendah daripada harga rata-rata 200 hari terakhir. Hal inilah yang menandakan trend bearish. Per video ini dibuat, garis moving average 200 masih berada di atas moving average 50. Namun, sudah mulai mendekati garis moving average 50.
yang artinya kemungkinan tren bearish akan berakhir ketika kedua garis ini mulai bertemu. Setelah membahas beberapa indikator teknikal, dapat kita simpulkan bahwa saat ini posisi harga Bitcoin cenderung relatif sangat murah. Pola Fourier cycle menunjukkan bahwa kita sedang berada pada zona atau area bottom jika kita melihat pada catatan historis mengenai jarak waktu dari peak ke bottom. Kemudian 200 weeks moving average yang mana merupakan garis support jangka panjang yang cukup kuat, yang mana seringkali menjadi zona pembalikan arah tren. Indikator selanjutnya yaitu rainbow chart yang membuat model logaritmik pada chart harga Bitcoin dan membagi zona harga berdasarkan warna tertentu. Saat ini kita sedang berada pada zona harga yang relatif murah. Indikator selanjutnya yaitu Bitcoin Powwow yang membuat garis support dan garis resistance berdasarkan regresi linear pada skala logaritmik, menunjukkan bahwa harga sedang berada di area support yang cukup kuat. Indikator yang terakhir yaitu Dead Cross dan Golden Cross yang menunjukkan kecenderungan adanya crossing antara moving average 50 dan juga moving average 200 yang tampaknya akan menjadi Golden Cross pada harga saat ini, yang mana biasanya akan menjadi titik arah pembalikan tren. Kelima indikator di atas merupakan indikator teknikal yang menunjukkan bahwa saat ini harga Bitcoin sedang relatif sangat murah. Namun, perlu kita ingat kembali bahwa indikator di atas belum tentu mengindikasikan titik tepat bottom berada, melainkan tanda bahwa kita sedang berada di area atau zona dengan harga yang relatif sangat murah.